Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah. Saya dari kelas A5. Saya akan menjelaskan, yakni saya dapat tugas yang mana tugasnya Pancasila, yang berkaitan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan landasan filosofis, ideologis, dan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah dirumuskan sebagai dasar negara yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol tetapi juga sebagai roh yang menjiwai peraturan dasar negara dan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila secara eksplisit didefinisikan sebagai dasar negara, yang menegaskan bahwa semua unsur menyelenggarakan negara dari legislatif, eksekutif hingga yudikatif harus berakar pada nilai-nilai yang berkandung dalam kelima sila tersebut. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara berperan penting dalam meneguh jati diri bangsa Indonesia dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat. Sebagai ideologi, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi cita-cita moral bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut bukan sekedar abstrak, melainkan harus menjadi pedoman bagi perilaku individu dan kolektif serta bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat. Ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi pembangunan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjamin agar kebijakan Republik, normal sosial, dan tatanan hidup bermasyarakat senantiasa mencerminkan nilai-nilai tersebut. Lebih lanjutnya, Pancasila menempati kedudukan sebagai pandangan hidup nasional. Sebagai pandangan hidup, Pancasila tidak memahami hanya sebagai teori atau konsep, tetapi harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup ini mencakup sebagai aspek, mulai dari cara berpikir, sikap terhadap sesama, metode politik, dan cara menyelesaikan konflik, hingga cara membangun budaya dan karakter bangsa. Nilai-nilai luhur Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat dalam interaksinya satu sama lain antar individu. Kedudukan Pancasila sebagai sumber segala hukum menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan tertinggi dalam hierarki peraturan berundang-undang di Indonesia. Semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila suatu peraturan undang-undang dianggap melanggar atau menyimpang dari Pancasila, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji dan membatalkan ketentuan tersebut. Hal ini memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma hukum yang mengikat dan fundamental dari perspektif hukum. Ketentuan ini juga mencermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang membentuk peraturan undang-undangan yang menetapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Selain itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar
pengelolaan negara, karena tanpa prinsip moral dan konstitusional ini, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik pemerintah pusat maupun daerah. Setiap kebijakan, tindakan maupun program pembangunan harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam mengambil keputusan, nilai-nilai seperti ketuhanan, keadilan sosial, persatuan dan demokrasi harus menjadi acuan. Wajib melindungi hak-hak warga negara dan memastikan keadilan serta menjadikan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan. Selain itu, pemerintah juga harus menjadi contoh dalam hal integritas, tanggung jawab dan kejujuran agar masyarakat melihat bahwa Pancasila bukan hanya kata-kata tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa sangat penting karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, agama, adat dan budaya yang beragam. Tanpa nilai-nilai bersama yang disepakati dan dihargai oleh semua pihak, persatuan nasional bisa bertanggung karena konflik, diskriminasi atau ketidakadilan. Nilai persatuan dalam Pancasila membantu membentuk rasa kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok tertentu. Dalam sistem demokrasi, Pancasila juga berperan sebagai dasar dan paduan dalam menjalankan pemerintahan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya tentang kekuasaan mayoritas tetapi juga musyawarah, perwakilan dan kebijaksanaan kolektif. Fungsi Pancasila demokrasi ini mengharuskan masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, mengawasi pemerintah, menyampaikan aspirasi dan kritik, serta menjamin bahwa demokrasi jalan dengan menghormati hak asasi manusia dan keadilan. Di bidang sosial dan budaya, Pancasila berperan untuk membentuk sifat dan sikap warga negara serta menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kesatuan, kasih sayang kepada manusia, toleransi, gotong royong, serta saling menghormati dan menjadi acuan dalam hubungan dengan sesama. Jika sifat warga negara menjadi kuat dan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka masalah seperti konflik, ketidakadilan, intoleransi serta hilangnya persatuan akan berkurang. Kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara pun akan meningkat karena warga negara saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun penerapan Pancasila juga menghadapi tantangan nyata dan harus diatasi agar nilai tersebut bukan hanya menjadi harapan melainkan menjadi kebiasaan.